Oke, kita akan lihat satu firman Tuhan yang pemirsa sekalian, kita akan lihat bersama-sama dari Roma pasal yang ke-12. Kita melihat daripada ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Ayat 2, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Nah, pemirsa sekalian, khususnya Anda, yaitu orang-orang muda yang sedang menyaksikan acara Good News Program pada hari ini. Kita tahu bahwa dalam kehidupan ini kita harus membuat suatu keputusan. Tadi ada pesan yang kita sudah tangkap bersama-sama bahwa akan ada satu kegerakan Tuhan yang besar, yang sifatnya global. Kalau kita lihat memang ya, kita tahu bahwa dunia ini, di dalam dunia ada dua kekuatan, antara gelap dan terang, hitam dan putih, yang akan senantiasa saling tarik-menarik. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, kita lihat dulu konteks ini. Kenapa ini dikatakan demikian? Karena kita tahu bahwa iblis ini tahu akhir daripada segalanya. Tetapi pada saat yang bersamaan ada ayat di bawahnya yang berkata dalam Yohanes 10 ayat 10b bahwa aku datang untuk memberikan hidup dan hidup yang penuh dengan kelimpahan. Konteks ayat ini berkata bahwa sebenarnya di akhir daripada kesudahan ini, kita manusia ciptaan Tuhan tidak diperuntukkan untuk masuk ke dalam api neraka bersama dengan iblis, ya. Nah, oleh karena itu firman Tuhan dalam kitab Roma ini menasihatkan kepada kita harus mengerti ibadah yang sejati itu apa. Nah, sebagai orang muda, saya yakin bahwa kita memiliki satu nafsu, ya, yang mana nafsu ini timbul akibat perubahan hormon yang kerap kali manusia nggak bisa mengerti gitu ya. Dan kemudian diikuti dengan perubahan tubuh, tiba-tiba kalian menjadi besar gitu ya. Anak saya yang kecil tiba-tiba sekarang udah berumur 17 tahun dan yang lain-lain tiba-tiba Anda berumur 19 tahun. Dan kemudian Anda menyadari Anda sudah lulus kuliah gitu ya, Anda sudah bekerja. Dan kemudian beberapa orang ternyata di dalam batinnya dia bertumbuhnya cukup terlambat gitu ya. Saya katakan seperti itu. Nah, kemudian di dalam pertumbuhan-pertumbuhan ini yang terjadi adalah mengakibatkan seseorang menjadi bingung gitu ya. Apa kata dunia, apa kata teman gitu ya, apa kata orang tua, apa kata firman Tuhan, yang mana yang benar nih? Nah, di sini firman Tuhan kita berkata kepada kita, Tuhan Yesus juga berkata bahwa kamu ada di dalam dunia, tetapi kamu bukan berasal daripada dunia. Nah, firman Tuhan ini berkata dengan jelas kepada kita, demi kemurahan Tuhan gitu, aku menasihatkan kamu supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai ibadah yang sejati. Kalau Anda memang tidak mengerti dan Anda diperhadapkan dengan suatu pilihan, di mana pilihan itu mempromosikan atau mengutamakan kesenangan fun-nya tubuh kamu, pikir baik-baik. Kira-kira kalau misalnya kamu bertemu dengan Tuhan dan kemudian Tuhan bertanya, "What have you done with your body?" Apa yang kamu lakukan dengan tubuh kamu? Itu kira-kira kamu mengungkapkannya malu nggak gitu? Kalau itu sesuatu yang tidak baik, ada satu kecenderungan bahwa manusia itu akan menjadi malu, ya. Ingat dalam satu firman Tuhan, pada waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mereka bersembunyi daripada Tuhan. Ya, ingat ini nggak? Tuhan datang ke Taman Eden, kemudian Tuhan berkata, mencari mereka, "Adam, Adam, di mana engkau?" Bukan Tuhan nggak tahu Adam di mana, gitu ya. Adam sembunyi gitu ya. Dan kemudian Adam berkata, "Aku di sini Tuhan, aku lagi sembunyi." Tuhan bertanya, "Kenapa kamu sembunyi?" "Karena aku telanjang," gitu ya. Kemudian Tuhan bertanya, "Kamu kok tahu dari mana kamu telanjang? Apakah kamu makan daripada buah yang sudah kularang untuk tidak makan?" Kemudian Adam mulai berkata, "Wanita yang kau tempatkan untuk aku itu yang memberikan aku makanan itu." Nah, dari sini kita belajar, pemirsa sekalian. Pada waktu kita dipilihkan sekali lagi untuk memilih, mempromosikan kesenangan tubuh kita, dan kemudian pada waktu authority Tuhan ataupun orang tua bertanya kepada kita, "What have you done?" Apa yang sudah kamu lakukan? Kalau kita malu mengungkapkannya, berarti ini adalah suatu kebenaran yang sejati bahwa apa yang menjadi pilihan kita itu adalah sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang salah. Yang mungkin kita dipengaruhi dengan peer pressure, dengan teman-teman yang tidak bertanggung jawab. Mereka mungkin berkata, "Lu kayak yang cowok nih ya," seringkali dikatakan, "Lu banci, lu kayak cewek," dan yang lain-lain. "Lu anak mama." Dan itu kerap kali membuat kita kemudian membuat pilihan-pilihan yang salah dalam kehidupan ini. Ingat, di dalam kehidupan Anda akan diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan,
Dan memang benar sebagai manusia, manusiawi sekali pada waktu kita membuat poor choice atau pilihan-pilihan yang salah. Tetapi ingat, di dalam membuat pilihan yang salah ada beberapa konsekuensi-konsekuensi yang Anda harus tanggung. Di dalam kehidupan ini ada banyak titik-titik kehidupan di mana ada point of no return. Misalnya ya, pada waktu suatu kecelakaan terjadi, ada suatu titik balik di mana hal itu tidak akan pernah kembali ke masa Anda sebelum kecelakaan. Jadi berhati-hatilah pada waktu Anda menjalani kehidupan ini. Nah, pesan saya adalah pada waktu Anda menjalani kehidupan ini, kita memerlukan sesuatu yang nilainya absolut, yang disebut sebagai suatu divine truth atau kebenaran. Dan kebenaran ini kita tahu hanya ada di dalam Tuhan. Pada waktu Anda menghidupi firman Tuhan, pada waktu Anda membacanya pagi, siang, dan malam, ya, merenungkannya dalam kebenarannya, kemudian mencoba melakukannya dalam kehidupanmu. Saya yakin dan percaya, sejauh-jauhnya Anda membuat keputusan yang salah, di sana ada satu kebenaran Tuhan yang akan menjadi safety net atau penyelamat bagi kehidupan Anda. Dan kemudian Roh Kudus akan berbicara kepada Anda. Dan di sana Anda akan kembali kepada jalan yang benar. Dan kasih karunia Tuhan mengatakan seberapa dalam Anda jatuh di dalam dosa, seberapa dalam Anda jatuh dalam pencobaan, Tuhan Yesus akan selalu ada di sana dan membuka tangannya untuk menerima Anda kembali. Amin. Amin. Ya, maukah Anda berdoa bersama dengan saya supaya kita tahu bahwa dalam kehidupan ini kita membuat pilihan-pilihan yang benar. Karena pada waktu kita membuat pilihan yang benar, ada berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan janjikan dan sediakan buat masa depan kita, untuk kita menjadi berkat buat banyak orang. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, saat ini kami mau berdoa untuk setiap orang-orang pemirsa yang sedang menonton acara Kudus pada saat ini. Khususnya mereka yang masih muda. Mereka diperhadapkan dengan berbagai banyak pilihan yang sangat susah pada akhir zaman ini. Tuhan, kami minta hikmat-Mu tercurah pada kehidupan mereka. Kami percaya akan ada satu global rising up, Tuhan. Engkau pakai anak-anak muda ini tidak hanya untuk menjadi spektator atau penonton, tetapi Engkau pakai mereka untuk masuk di dalam revival di akhir zaman ini. Aku melepaskan kasih karunia dan berkat Tuhan terlimpah di dalam nama Yesus. Jangan takut, Tuhan menyertai-mu di dalam segala suasana kondisi yang ada. Dan aku melepaskan berkat dan urapan. Terima pemirsa sekalian. Yang percaya diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan. Amin. Amin. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda.